Sejarah lahirnya bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan bahasa Melayu dapat dibuktikan dari sebuah prasasti di Palembang tahun 683 yang penulisannya masih menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu mulai beralih fungsi sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan antar golongan, pedagang, dan kerajaan yang terus meluas di Nusantara. Perluasan ini terus berlanjut hingga abad ke-17 ketika Belanda menduduki Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, pemersatu suku bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu suku bangsa di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 1928. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar daerah, antar budaya, dan antar warga. Yang ketiga, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kebangsaan. Yang keempat, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya sendiri yang tercermin dari watak dan tingkah laku pemilik bahasa Indonesia. Pengaruh budaya dan bahasa lain terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah salah satu pengaruh terbesar pada bahasa Indonesia, terlihat dalam pendidikan, teknologi, dan hiburan. Kata-kata seperti internet, download, dan update telah menjadi umum. Penggunaan bahasa Inggris di lingkungan pendidikan dan profesional sering dianggap sebagai bergengsi. Yang kedua yaitu budaya pop barat. Budaya pop dari Amerika dan Eropa juga sangat mempengaruhi bahasa Indonesia, seperti film, musik, dan media sosial memperkenalkan istilah selfie, viral, dan influencer. Yang selanjutnya yaitu ada bahasa daerah. Bahasa daerah mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk tata bahasa dan kosakata. Pengaruh budaya lokal tercermin dalam cara berkomunikasi, adat istiadat, dan tradisi. Beberapa kosakata bahasa Indonesia berasal dari bahasa daerah. Contohnya, masyarakat Pagaralam mengucapkan kenapa dengan huruf E yang diucapkan lemah, sementara masyarakat Sekayu mengucapkan dengan huruf E yang diucapkan kuat. Selanjutnya itu ada budaya Asia Timur. Budaya Asia Timur, khususnya Korea dan Jepang, juga memberikan pengaruh yang signifikan. Istilah ini seperti Oppa, Uni, dan Kawaii populer di kalangan penggemar budaya pop Asia. Pentingnya bahasa Melayu dalam bahasa Indonesia. Bahasa Melayu memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Bahkan dapat dikatakan sebagai cikal bakalnya bahasa Indonesia. Berikut beberapa poin penting dalam bahasa Melayu, yaitu sebagai bahasa persatuan, dasar kosakata, struktur bahasa, perkembangan bahasa, dan identitas budaya. Bahasa Melayu memiliki peran yang sangat penting dalam bentuk dan perkembangan bahasa Indonesia. Hal ini juga dapat berkaitan dengan kosakata dan struktur bahasa, tetapi juga dengan identitas budaya lain. Bahasa Melayu dapat membantu kita untuk lebih memahami dan menghargai bahasa Indonesia. Bahasa Melayu menjadi lingua franca di Indonesia karena digunakan sebagai bahasa penghubung dan pengantar sejak zaman dahulu. Menjadi lingua franca karena adanya faktor perdagangan melalui perairan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lingua franca, yang pertama, bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa penghubung antara komunitas yang berbeda bahasa di Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia menjadi alat ekspresi dari nasionalisme dan aspirasi tentang Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia bersifat inklusif dan terbuka, menerima berbagai bahasa daerah dan bahasa asing. Sumpah Pemuda 1928. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 atau pada peristiwa Sumpah Pemuda. Awal mula bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa persatuan di Sumpah Pemuda karena komunikasi pada saat itu menggunakan bahasa daerah atau bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Dalam sejarah Sumpah Pemuda, gagasan meresmikan bahasa Indonesia lahir dari para pemuda yang bergabung di Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI sendiri sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia.
Atas inisiatif PPPI, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat, sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Saat mereka merancang Sumpah Pemuda, terbentuklah ide atau gagasan bahwa pemuda-pemuda yang berbeda ras, agama, dan suku harus bersatu. Persatuan ini wujudnya adalah ikrar sebagai bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. Seperti ini isi Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia di era modern. Perkembangan bahasa Indonesia di era modern adalah semakin meningkatnya jumlah kosakata baru. Selain itu juga penggunaannya semakin meningkat karena merupakan bahasa persatuan. Ada beberapa perkembangan yang mungkin berlaku untuk bahasa Indonesia di era modern. Yang pertama, pengaruhnya teknologi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan teknologi seperti ponsel pintar, media sosial, platform daring telah memiliki dampak signifikan bahasa Indonesia. Beberapa kata dan frasa baru yang berkaitan dengan teknologi dan internet mungkin telah masuk ke dalam bahasa sehari-hari. Perubahan dalam kaidah tata bahasa. Dalam lingkungan yang lebih santai atau dalam bentuk komunikasi yang lebih informal, mungkin ada perubahan dalam penggunaan tata bahasa, seperti penggunaan bahasa yang lebih kolokial, pendekatan kata, atau kegunaan baru dari kata-kata tertentu. Perkembangan kosakata. Seiring dengan kemajuan zaman, kosakata bahasa Indonesia terus berkembang untuk mencangkup konsep baru, teknologi, budaya, populer, dan fenomena sosial yang muncul. Pelestarian bahasa daerah. Di era modern, ada upaya lebih lanjut untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa daerah Indonesia, mengingat bahaya punahnya beberapa bahasa lokal. Tantangan penggunaan bahasa Indonesia seringkali melibatkan beberapa aspek, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Beberapa tantangan utama meliputi: yang pertama, variasi dialek dan bahasa daerah. Indonesia memiliki banyak dialek dan bahasa daerah yang kadang-kadang bisa memengaruhi pemahaman atau penggunaan bahasa Indonesia secara formal. Yang kedua, pengaruh bahasa asing. Seiring dengan globalisasi, bahasa Indonesia semakin dipengaruhi oleh bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Penggunaan kata-kata serapan yang tidak disesuaikan atau penggunaan bahasa Inggris yang berlebihan dapat mengurangi kekayaan dan keaslian bahasa Indonesia. Yang ketiga, penggunaan ejaan yang benar. Meskipun sudah ada sistem ejaan yang distandarisasi, masih banyak orang yang belum sepenuhnya menguasai aturan ejaan yang benar, seperti penulisan kata yang serupa atau penggunaan tanda baca yang tepat. Pelestarian bahasa Indonesia penting untuk menjaga identitas budaya dan keberagaman bahasa di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, media, serta literasi digital. Mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik di sekolah maupun di masyarakat, juga sangat penting. Selain itu, upaya pelestarian dapat dilakukan dengan mendokumentasikan bahasa daerah dan istilah-istilah yang mulai langka, agar tidak punah dan tetap hidup dalam perkembangan zaman. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah lama digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Pada Sumpah Pemuda 1928, bahasa ini diresmikan sebagai bahasa persatuan, memperkuat identitas nasional. Seiring waktu, bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa asing, budaya daerah, dan tren global. Tantangan utama yang dihadapi adalah variasi dialek, pengaruh bahasa asing, serta kurangnya pemahaman terhadap ejaan yang benar. Pelestarian bahasa Indonesia penting untuk menjaga identitas budaya yang dapat dilakukan melalui pendidikan,
media, dan dokumentasi bahasa daerah agar tetap lestari.